Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih udah join acara Kevin malam ini. Mungkin bagi yang baru pertama kali ikut, ini acara apa sih sebenarnya? Ya, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut, judul acara ini singkatannya ECT. Ya, ECT itu apa? Nggak cuma tahu. Tujuannya apa? Bapak Ibu mungkin dengan ikut acara kita ini, Kevin mempercayai bahwa tahu aja tuh nggak cukup. Kita paling nggak perlu diingetin dan juga bahkan perlu implementasi ya. Nah, kebetulan topik malam ini kita sudah pilih satu tema ya, satu topik seputar entrepreneurship, yang mana di sini juga saya lihat ada beberapa yang entrepreneurship juga, entrepreneur, dan ini topik yang mungkin cukup klasik ya, chicken and egg. Mana duluan nih? Kita sebagai entrepreneur mending punya dream yang besar dulu, baru punya tim, atau dream nggak usah, yang penting punya tim dulu lah, toh nanti dreamnya ketemu sendiri. Nah, bisa jadi semua orang punya pertimbangan sendiri-sendiri ya, tapi kita yakini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena masing-masing akan ada plus minusnya ya. Nah, supaya kita bisa dapat perspektif lain, kebetulan malam ini saya nggak sendirian, saya minta tolong, saya ngajak satu teman saya, Mr. Alvin, nanti boleh memperkenalkan diri. Ya, jadi untuk sharing-sharing di sini, kita ngobrol-ngobrol dan untuk dengarkan cerita, pengalaman, dan perspektifnya Alvin mengenai topik malam ini. Ya, tanya langsung, ya. Dan acara ini kan akan selesai jam 8.40. Jadi nanti jam 8.30 saya akan kasih sinyal kalau itu sudah jam 8.30, apakah diskusinya perlu dilanjut sebentar sampai jam 9 jam 9 malam, atau sampai jam 8.40 ya. Kalau biasanya Pak Alvin kalau ngobrol-ngobrol tuh bisa 2 hari. Ya, hari ini mungkin cukup sampai jam 9 aja ya, mentok ya. Nah, cuman juga ini kan recording, tapi kalau misalnya nanti ada topik-topik yang sifatnya confidential, kita akan stop record ya. Jadi hanya akan dibahas di sesi ini aja. Dan saat misalnya pembahasan yang sifatnya confidential, ya kita minta tolong Bapak Ibu boleh on cam ya, supaya kita juga bisa appreciate Alvin untuk mau share informasi yang cukup confidential. Ya, oke, kalau gitu tanpa berpanjang lebar, saya mau panggil teman saya, Mr. Alvin. Halo. Alvin. Hai J. Baik. Gimana nih? Mungkin Alvin mau cerita sedikit biar teman-teman tahu siapa sih Alvin, backgroundnya apa, dan nanti aku bisa play videonya. Silakan, Vin. Oke. Jadi mungkin backgroundnya adalah aku memilih untuk jadi entrepreneur itu sejak 10 tahun lalu, tahun 2024 benar, sekitar 2012 lah aku start jadi entrepreneur. Caranya aku kerja di Bandung. Sebenarnya aku kerja pun juga fokusnya hanya di universitas, akhirnya memilih jadi entrepreneur. Setelah 10 tahun, akhirnya tahun 2019 full time di perusahaan yang sekarang. Itu aku jadi co-founder bareng sama founder, yang dimana foundernya sendiri adalah life partner aku sendiri and a business partner. 2019 fokus sampai di hari ini tahun 2024 kita udah jalan 6 tahun. Jadi perusahaanku itu brandnya namanya Hakuhara. Kita bergerak di industri beauty. Kita fokusnya untuk memudahkan kerja makeup artist. In short, story-nya mungkin gitu aja ya. Nanti mungkin in detailnya pas lagi Q&A aja. Ya, jadi mungkin saya rangkum dikit. Jadi background industrinya Alvin di bidang alat-alat untuk makeup artist gitu ya, Vin ya, bisa dibilang begitu ya. Dan punya visi untuk membantu makeup artist seluruh Indonesia. Betul ya? Betul. Oke. Dan memutuskan untuk jadi full time entrepreneur itu tahun 2019 gitu ya, Vin ya? Fokus di perusahaan ini 2019. Oke. Vin, mungkin kita langsung mulai tanya-tanya dulu ya, ngobrol-ngobrol ya. Kalau apa yang menurut seorang Alvin lihat
ya kita ngomong dari topik malam ini dulu deh. As a entrepreneur, dilemanya itu salah satunya di antara sekian banyak dilema itu kan, apa iya sih kita perlu punya mimpi besar? Atau ya yang penting jalanin aja dulu lah, ngapain sih mikirin mimpi? Oh, bisnis belum tentu jalan, ngapain sih ngimpi dulu? Nah, ini kan sebenarnya chicken and eggs, mana duluan? Ya nggak bisa dibilang gimana ya, tergantung setiap orang. Nah, bagi seorang Alvin sendiri, kalau ngomong tentang topik ini, apa point of view-nya Alvin? Ini aku dari pengalaman aku dulu aja ya. Ya. Waktu sebelum join 2019, awal start dari fresh grade, terus kerja, lalu pengen jadi entrepreneur itu sebenarnya aku bilangnya bukan punya visi tapi mimpi kali. Jadi ya it's very different. Mimpinya besar banget, tapi in perjalanannya aku 3 kali bankrupt. 3 kali? Itu belum 3 kali bankrupt, dan itu belum sempat bikin tim tuh. Mungkin punyanya partner, tapi nggak punya tim. Nah, jadi pada saat itu juga ngalamin benar-benar ragu karena mimpinya udah gede banget, tapi nggak pernah kecapai. Nah, jadi dari sana tuh lebih terdemotivasi sebenarnya sampai di tahun 2018. Jadi kalau misalkan tadi ditanya mending yang mana dulu, nah kalau aku di fase sebelumnya dulu mikirnya adalah kayaknya lebih baik jalan dulu, karena dari dulu nggak pernah jalan tapi punya mimpinya. Nah, waktu aku join 2019 diajak join sama partner aku Martina di perusahaan ini. Pada saat itu size perusahaan ini baru 2 orang, ada Martina dan 1 orang lagi admin bantu dia. Pada saat itu aku nggak mikir mimpi karena udah mengubur mimpi tuh, karena dari dulu kayak punya mimpi besar tapi omong kosong karena nggak pernah kecapai kan. Akhirnya ikut join sama Martina, sedangkan partner aku ini Martina adalah tipe yang dia nggak visioner, tapi dia sangat eksekutor. Jadi dia cepat banget untuk mengerjakan sesuatu. Actionnya cepat banget. Sedangkan aku tuh berkebalikan, aku tuh bermainnya tuh di pikiran gitu. Makanya dulu kayak sempat punya kita mungkin nyebutnya punya keraguan besar gitu sama diri sendiri. Terus fungsinya apa? Soalnya kayak nggak kerja kelihatannya, kayak cuman mimpi doang. Nah, tapi ketika ikut di perusahaan sekarang di Hakuhara, itu aku belajar bagaimana nge-sharp dari mimpi besar itu jadi visi. Jadi ternyata ada formula dan ada caranya. Jadi kalau ditanya mana duluan, sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar kalau menurut aku. Cuma di pengalaman aku adalah aku gagal untuk membentuk mimpi itu jadi visi. Jadi it's very different. Gagal membentuk mimpi menjadi visi. Itu yang sebelumnya. Iya, sedangkan Martina itu dia nggak bisa lihat visinya, tapi dia terus bergerak. Jadi dia terus bergerak maju nih. Sedangkan aku itu udah di ujung banget tuh, tapi akunya di sini. Tapi otak akunya udah di ujung, mungkin kayak 10 tahun, 15 tahun tuh aku di situ. Tapi kalau Martina itu nggak lihat 10-15 tahunnya, tapi dia jalan terus. Oke. Nah, lalu apa yang beda ini? Berarti kan bisa dibilang seorang Alvin sudah melewati fase yang sekedar punya mimpi tapi nggak tereksekusi. Akhirnya mimpi besar, cuma sekedar mimpi aja. Lalu akhirnya menjalani fase yang mana ya tetap ada mimpi, tapi kali ini ada yang narik ya untuk action gitu, bisa dibilang kayak gitu ya. Betul. Apa yang bedain? Dan setelah coba dijalanin, kira-kira tuh lebih ngelihat mana yang sebenarnya lebih ideal kalau menurut Alvin? Kalau aku ya ngerasain bahwa mimpi itu ada imajinasinya, dan kalau nggak bisa dihandle sama aku pribadi, terkadang jadi delusi. Kalau visi, jadi ada di sini DJ, ada di dalam pikiran dan bisa besar banget.
Tapi ketika dirubahkan jadi visi, itu tuh mulai jadi kelihatan walaupun mungkin buram. Ya oke lah, jaraknya mulai ada. Dan bukan lagi cuma di pikiran, tapi bisa dikonkretkan. Nah dulu kegagalan aku adalah tidak dikonkretkan. Ketika nggak konkret, itu tuh nggak ada bentuk-bentuk. Contoh misalnya ya, kalau dulu aja ya, aku tuh selalu bilang bahwa mimpi aku itu menjadi seorang pengusaha sukses. Tapi in terms pengusaha sukses itu nggak bisa aku definisikan, tidak pernah didefinisikan. Nah jadi PR pertama aku ketika join di Hakwara adalah karena punya partner yang sangat demand untuk real action. Jadi dia meminta aku untuk nggak kebayang, itu tuh nggak kebayang, mimpi besar itu tuh nggak kebayang. Kamu bilang perusahaan kita mau besar tuh nggak kebayang. Jadi aku berusaha untuk mengkonkretkan. Jadi semua bentuk-bentuknya sama aku diangkakan. Pertama kali itu. Oke, jadi setelah punya mimpi, coba di breakdown ke visi. Dan nah, waktu itu padahal belum ada tim ya. Tadi cuma satu orang ya timnya ya. Satu orang. Nah, apa yang membedakan nih setelah ada visi? Terus apakah ngefek banget di jalannya atau nggak beda-beda banget sih? Sebenarnya ada nggak yang signifikan sekali? Ada. Jadi kita itu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu sebenarnya kita nggak pernah ngomongin visi. 2019 sampai 2021. Tidak pernah ngomongin visi. Tidak pernah ngomongin visi. Jadi kita tahu bahwa perusahaan bisnis ini bisa berjalan karena bisnis ini making money. Oke. Tapi yang terjadi adalah kita sadar ketika kita nggak punya visi, nggak punya direction, dan kita itu nggak belajar tentang visi itu apa, misi itu apa, kita tuh nggak bisa ngebentuk bagaimana cara ngebuat itu terjadi, Jay. Nanti aku bisa share. Sampai tahun 2023, kita tuh nggak punya structure. 4 tahunan ya berarti ya? 4 tahun. Nggak punya structure. Jadi kita nge-hiring itu nggak tahu tujuannya. Jadi kita punya tim aja nggak tahu tujuannya mau kemana. Jangankan merekanya, kitanya sendiri nggak tahu mau kemana. Kita cuma tahu bahwa perusahaan kita membesar, kita butuh orang. Tapi penggunaan budgetnya tuh nggak wise. Jadi kalau perusahaannya membesar, perusahaan itu tuh menuntut kita as an owner dan co-ownernya tuh untuk mendirect siapa yang ditunjuk untuk bisa mendirect perusahaan ini ke arah mana. Kalau perusahaan bisa ngomong nih, kalau kayak Hakwara bisa ngomong, Hakwara tuh menuntut kita untuk ini directionnya mau kemana. Karena ini kan bentuknya organisasi ya, jadi ada banyak orang, lama-lama banyak orang nih. Nah orang-orang di sini tuh semakin lama makin gelisah karena nggak jelas ini mau kemana. Makanya tadi kalau punya visi dulu atau tim belakangan atau tim dulu punya visi, menurut aku nggak ada benar nggak ada salah. Nanti pada saatnya itu tuh akan ketemu di garis tengahnya nih. Mau kecil ataupun besar, pasti akan dipertanyakan. Ini mau kemana? Contoh konkret nih. Hara dulu pertama kali berdiri, dulu belum Hakwara, dulu Hara berdiri. Ketika kita hiring tuh admin level. Karena kita berpikir bahwa nggak ada yang packing nih, harus ada yang packing. Terus kita gudang nih nggak ada yang ngurusin gudang, kita cari lagi temennya admin level SMK, kita cari SMA, oke ini ada yang jagain gudang. Oke ini nggak ada yang ngurusin balas chatting, kita ada customer service. Spontaneous aja pas butuh hire gitu. Oke. Betul. Okay. Jadinya kalau kita bentukin piramid gini, itu tuh jadi di tengah-tengahnya ompong ketika ngebesar. Jadi kalau kita bentuk segitiga kecil gini nih, ya tadi ya, misalnya ada Martina nih, partner aku paling atas, terus aku orang kedua di bawah, terus sebelah aku tuh semuanya admin level. Ketika 2 tahun lagi perusahaan itu membesar dengan misalkan omset 2 kali 3 kali lipatnya, strukturnya kan akan membesar. Okay. Tapi ketika segitiganya membesar dan memanjang, si admin level itu nggak naik jadi di bawahnya Martina, tapi dia tetap stay di bawah.
Jadi gapnya makin besar. Nah disitulah Oke. aku ngerasa Oke. bahwa nggak bisa nih. Aku harus belajar visi itu apa, misi itu apa. Nah akhirnya aku titik cerahku adalah ketika bisa bikin BHack. So Hmm. aku pasang sampai 25 tahun ke depan. Hakuhara itu mau menjadi perusahaan seperti apa in concrete way. Nah dari sana tuh aku pakai, nanti aku bisa sharingnya. Aku pakai satu page namanya OPSP. Nah di Oke. OPSP itu aku catat semua tuh. Jadi dari sana kita tahu jelas bahwa kalau perusahaan ini 25 tahun lagi mau jadi seperti ini, at least 3 tahun lagi bentuk perusahaannya seperti apa, timnya seperti apa, role-nya seperti apa. Nah itu nanti aku bisa share semua tuh Jay, data-datanya. Tapi kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Kayaknya menarik buat teman-teman yang misalnya tadi penasaran ada berapa istilah gitu ya. Ya itu kebetulan nanti mungkin Alvin bisa share ya itu belajarnya dari mana Bisa. gitu ya. Jadi Bisa. biar teman bisa share, bisa belajar. Nah, Vin kalau misalnya sekarang sekedar diceritain ya. Berarti kan bisa dibilang sekarang ini seorang Alvin sudah bisa mengartikulasi apa visinya, mimpinya itu ya. You have the dream already sekarang. Dan bahkan sudah bisa diceritakan ke tim juga ya.